Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel keren ini, saya doakan lebih agar kalian sukses selalu dan selalu sukses. Oke, tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada box smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme 10. Sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwa Realme 10 merupakan serial Realme Numbers yang menjadi penerus dari Realme 9. Sudah barang tentu banyak yang dirubah atau yang diupdate dari seri sebelumnya. Realme 10 memang dibekali dengan chipset yang memiliki performa tinggi dari sebelumnya. Dan chipset ini memang cocok untuk kebutuhan ponsel gaming di kelas harga menengah. Oke, langsung aja kita ulik ya. Kita cari tahu tentang kelebihan serta kekurangan dari Realme 10 ini. Langsung aja, check it out! Yang pertama kita cari tahu dulu ya tentang paket penjualan dari Realme 10 ini. Dan box sudah terbuka ya. Kita lihat di partisi pertama terdapat apa. Di dalamnya ada soft case yang berwarna bening agak kehitaman. Kemudian ada buku petunjuk serta kartu garansi. Dan di bawahnya terdapat ponselnya yang masih terbungkus plastik. Kemudian ada kepala charger, kabel daya dan pengisian data yang berbentuk USB Type-C, dan juga ada SIM ejector. Diawali dengan membahas tentang desain serta dimensi dari perangkat ini. Perusahaan yang semula merupakan subseries dari Oppo ini menyuguhkan tema desain like particles yang dapat menampilkan warna berbeda jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda juga. Untuk bodinya memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 159.9 dikali 73.3 dikali 8 mm serta memiliki berat 178 gram. Kemudian yang begitu menyenangkan dari desain ponsel ini adalah form factornya yang mengusung flat edge dengan sisi-sisi yang rata alih-alih melengkung, sehingga mengakibatkan ponsel ini lebih nyaman digenggam tanpa mudah tergelincir. Walaupun untuk bagian belakang serta framenya masih terbuat dari plastik, namun disajikan dengan bentuk yang ciamik seperti ini sehingga tidak terkesan HP atau ponsel murahan. Bukan hanya berpenampilan cantik dan nyaman, Realme 10 juga memiliki build quality yang benar-benar matang. Ponsel ini telah lolos beragam tes ketahanan seperti penekanan tombol 4000 kali, pengujian tombol daya 500.000 kali, dan tombol volume 150.000 kali. Oke, sekarang kita beralih pada bagian layarnya. Menurut saya ya, tidak ada yang lebih menyenangkan bermain game atau memainkan game di ponsel yang memiliki panel Super AMOLED. Dan inilah yang kamu bakal rasakan ketika memainkan game di layar Realme 10. Layar Realme 10 ini memiliki ukuran layar 6,4 inch dengan resolusi Full HD+. Realme 10 turut dikemas dengan panel Super AMOLED yang suguhkan kontras rasio tinggi. Bahkan, layar ponsel ini hadir dengan kerapatan piksel mencapai 411 ppi. Realme 10 juga diproduksi dengan refresh rate layar hingga 90Hz, serta touch samplingnya mencapai 360Hz. Selain menampilkan gerakan layar yang 50% lebih mulus dari biasanya, layar juga akan lebih cepat menerima respon dari sentuhan jari pengguna. Lalu bagaimana dengan kecerahannya? Untuk kecerahannya sendiri sudah mencapai di angka 1000 nit. Dan untuk perlindungan layarnya telah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5, jadi aman terhadap gesekan atau benturan-benturan benda tajam. Oke sobat semua, untuk kualitas layarnya sudah nggak usah diragukan lagi ya, karena pakai Super AMOLED. Kontras rasionya sebenarnya tidak terbatas, tapi pada materi penjualannya atau pemasarannya menyebutkan layar memiliki kontras 4 juta dibanding 1. Dan apabila perangkat ini atau ponsel ini dipergunakan untuk hanya menonton konten-konten video seperti video di atas, untuk kualitas warnanya juga yang ditampilkan juga cukup bagus, ketajamannya bagus, serta kecerahannya juga bagus. Dan Realme 10 sungguh berpotensi untuk menjadi raja mid-range di kalangan para gamer. Heading berikutnya juga semakin meyakinkan semua orang bahwa Realme 10 adalah HP gaming idaman.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jeroan serta spesifikasi yang dibawa oleh Realme 10 ini. Sudah bukan rahasia umum lagi ya, Realme Number Series senantiasa menawarkan value yang tinggi pada setiap produk yang dikeluarkan. Oke, contohnya saja ya seperti perangkat ini yaitu Realme 10 yang sudah menggunakan chipset Helio G99 yang bertenaga buas di kelas menengah. Helio G99 merupakan chipset pertama yang dikeluarkan Helio G series yang dibangun atas fabrikasi 6 nanometer sehingga efisiensi dayanya sungguh dapat diandalkan. Helio G99 juga dikemas dengan kombinasi 8 inti prosesor. Ke-8 prosesor ini mencakup cluster high performance yang berisikan 2 unit Cortex A76 dengan kecepatan 2,2 GHz. Untuk menunjang aktivitas yang ringan-ringan, tersedia juga cluster efisiensi daya yang terdiri dari atas 6 unit Cortex A55 dengan kecepatan 2,0 GHz. Helio G99 juga didukung oleh kartu pengolahan grafis atau GPU-nya berupa Mali G57MC. Ini merupakan GPU yang sama yang digunakan oleh Helio G96. Kemudian ponsel ini dibekali dengan dua opsi RAM, yaitu RAM 4GB dan 8GB yang bertipe LPDDR4X. Dan untuk memori internalnya hanya suguhkan satu opsi saja, yaitu 128GB yang memiliki tipe UFS 2.2. Oke, ngomong-ngomong soal storage-nya yang 128GB sudah terpakai sebanyak 24GB untuk sistem operasi dan beragam aplikasi yang pra-install. Dan untungnya ya masih ada slot memori eksternal terpisah agar pengguna bisa memfokuskan menyimpan internal untuk aplikasi dan game. Kemudian untuk membuat pengalaman multitasking lebih nyaman, disuguhkan fitur RAM expansion untuk menambah RAM virtual hingga 5GB. Selanjutnya kita memasuki uji performa dari perangkat Realme 10 ini. Yang pertama saya akan mengujinya dengan menggunakan metode sintetis, yaitu menggunakan aplikasi Benchmark AnTuTu versi 9. Dan hasilnya Realme 10 ini mampu meraih skor di atas 380 ribuan. Dan selanjutnya saya akan uji performa memainkan game di perangkat ini. Namun terlebih dahulu saya ukur suhunya, didapati suhu awal sekitar 33 derajat Celcius. Di sini saya akan menguji performanya memainkan game PUBG Mobile. Oke, untuk pengaturan settingan grafiknya ya, saya menggunakan settingan grafik Smooth Ultra. Pada settingan grafik Smooth Ultra ini ternyata Realme 10 dapat memainkan game PUBG Mobile dengan smooth tanpa adanya lag sama sekali. Saat memainkan game PUBG Mobile ini ya, setiap pergerakan terlihat cukup mulus. Dan jika terjadi frame drop, hal ini tidak terasa sama sekali ya, sehingga tidak berpengaruh terhadap gameplaynya. Jika kita menilik atau melihat pada ponsel-ponsel lain yang menggunakan Helio G99, contohnya seperti Poco M5, tampaknya Realme 10 bisa memainkan Genshin Impact dengan lancar pada pengaturan lowlands. Oke, kita balik ke game ya. Dengan dukungan refresh rate layar 90Hz serta menggunakan panel Super AMOLED, memainkan game PUBG Mobile di perangkat ini sungguh-sungguh menyenangkan. Sedangkan untuk suhu perangkat sendiri, saat saya memainkan game ini di selang waktu 40 menit, saya belum merasakan hawa panas yang timbul dari perangkat ini. Oke sobat semua, jadi terbukti ya bahwa chipset yang digunakan oleh Realme 10 ini mampu mengerjakan tugas seperti memainkan game PUBG Mobile serta Genshin Impact tanpa adanya kendala apapun, lag ataupun frame yang terasa drop. Dan bahkan memainkan game PUBG Mobile ini di rentan waktu yang cukup lama untuk suhu perangkatnya sendiri masih terbilang aman serta stabil. Dan berdasarkan uji performa menggunakan metode sintetis yaitu aplikasi Benchmark AnTuTu versi 9 sudah didapat juga ya skornya yaitu 380 ribuan. Dan bermain langsung atau memainkan game di perangkat ini juga sudah, dan hasilnya juga memuaskan. Ya tidak ada kendala apapun, baik itu lag ataupun frame yang terasa drop. Setelah 40 menit saya memainkan game ini, saya langsung ukur suhunya ya. Didapati suhu sekitar 36 derajat Celcius.
Kemudian pembahasan kita lanjutkan mengenai audio dari perangkat ini. Pada perangkat Realme 10 ini belum mendukung setup stereo speaker. Namun untuk kualitas audionya cukup enak didengar, menghasilkan suara yang nyaring keras dan bertenaga. Berikut adalah contohnya. Berikutnya kita akan bahas tentang kamera dari perangkat ini. Pada kamera utama yang terletak di punggung atau bagian belakang dari perangkat ini memiliki setup dual kamera. Untuk kamera utamanya memiliki besaran sensor 50 megapiksel dengan bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Lalu ditemani sensor kamera sebesar 2 megapiksel dengan bukan 2.4 untuk kedalaman. Kamera utama didukung dengan fitur-fitur seperti LED flash, HDR, serta panorama. Kemudian pada kamera selfie yang berbentuk punch hole memiliki sensor sebesar 16 megapiksel dengan bukaan 2.5 yang berguna sebagai sensor wide. Pada kamera selfie juga memiliki fitur-fitur seperti HDR serta panorama. Dan untuk perekaman video baik kamera utama maupun kamera selfie mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Realme 10 juga menghadirkan peningkatan pemotretan malam hari sebanyak 121%. Berkat dukungan teknologi Pro Light Imaging serta Flash Night View Algorithm. Ponsel ini juga menggunakan teknologi Pixel Binding 4-in-1, menggabungkan 4 piksel berdekatan menjadi 1 piksel besar untuk menghasilkan output gambar 12,5 megapiksel. Berikut adalah contohnya. Guys, sekarang kita lagi di kamera utama di Realme 10 di pengaturan berapa guys? Pengaturan 720 per 30 fps. Nah, ini penampakan dari pengaturan paling terendah ini ya guys. Ya. Kita mau coba sambil jalan juga, sambil kita ngobrol-ngobrol. Kita cek delay-delaynya, noise-noise-nya, dan pencahayaannya. Dan ada apa aja fiturnya ya guys ya? Ya, ada fitur percantik. Kalau tenang aja untuk yang belum makeup, belum gimana, baru bangun tidur pakai itu. Nah, tuh biasanya cewek-cewek ya suka banget ya kalau ada fitur-fitur tenang kayak aja. gitunya. Yang nggak mau ribet ya. Iya, langsung dipakai. Untuk flash-nya bisa digunakan sebelum dan sesudah menyalakan video ya guys. Dan ada fitur zoom juga ya sampai 2 kali lipat. Benar. Kita next. Oke guys, sekarang kita masih di kamera utama di pengaturan 720 pixel per 60 fps. Benar. Penampakannya masih sama kayak gini, kalian bisa bedain penampakan dari pengaturan sekarang dan tadi ya guys. Ya. Nah, kita juga mau coba sambil jalan. Ya, kameramen. Kita mau cek delaynya, menurut kalian ada nggak nih delaynya? Coba kameramen, goyang-goyangnya. Goyangin ke sana. Gimana? Oh, pop-pop dah. Mana guys, menurut kalian di layar kaca kalian delaynya ada apa nggak? Bisa komen di bawah. Dan suaranya juga jelas apa tidak ya guys ya? Soalnya kita ada di luar musik-musik ruangan juga ya. Terus juga di depan kita ada jalan raya, jadi bisa komen di bawah. Komen di bawah. Oke, untuk pengaturan fiturnya ada fitur pecantik. Kalian tenang aja untuk yang belum mandi, yang baru bangun, yang malas makeup. Ya, mau Bisa langsung buat digunakan. video bisa banget ya pakai fitur itu guys. Untuk Oke? flashnya juga tenang aja ada, bisa digunakan sebelum dan sesudah menyalakan video. Iya. Kita lanjut. Oke guys, nah sekali ini kita masih di kamera utama di pengaturan 1080 per 30 fps. Iya, menambahkan pengaturan paling tinggi tapi belum paling tertinggi ya guys. Tenang aja, masih ada lagi Masih satu ada lagi pengaturan yang lebih tingginya. Kita Untuk paling fiturnya tetap sama ya dari sebelumnya ya guys. Ada percantik sama zoom juga. kalian bisa bedain di pengaturan ini sama pengaturan sebelumnya. Untuk delay-delaynya juga masih kita cek-cek gimana di kamera kalian, di layar kaca kalian. Apakah lebih smooth lagi ya? Jadi Coba komen di bawah bawah ya. Langsung aja komen di kolom komentar. Kita lanjut. Oke guys, sekarang kita berada di pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Bener banget. Kita masih di pengaturan 1080 paling terendah ya guys. Nanti masih ada lagi pengaturan 1080 paling tertinggi. Oke. Kita masih cek delay-delaynya, noise-noise dan pencahayaannya.
Dan kita lagi di tempat yang agak tinggi. Dan kalian percayaannya itu berubah apa enggak jadi layar kaca kalian? Bisa komen di bawah, oke? Kita lagi di luar ruangan ya kak. Di depan ada Jalan raya. ya. Kalian bisa cek suara kita kedengaran dengan jelas apa enggak? Langsung komen aja ya guys ya di kolom komentar. Untuk filternya juga, fitur-fiturnya juga kita sama ya dari sebelumnya ya guys. Untuk flashnya juga masih sama digunakan sebelum dan sesudah gunakan. Guys, sekarang kita berada di pengaturan paling tertinggi yaitu di 1080 pixel per 60 fps. Di penampakannya kalian bisa bedain dari pengaturan terendah sampai sekarang ya guys, paling penting ini. Kalian juga mau ngecek delay-delaynya, noise-noise pencahayaannya. Oke, untuk kameramen coba digoyangin lagi. Ya, oke dan Kalian bisa ngecek di layar kaca kalian apakah berubah apa enggak pencahayaannya. Kita juga mengambil di posisi berdiri yang agak tinggi, dan pencahayaannya juga mungkin berubah di layar kaca kalian bisa kamu. Oke, aku juga jangan lupa ngingetin kalian untuk like, comment and subscribe di Anggar Waspada Channel. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Dadah. Halo guys. Lagi di Anggar Waspada Channel sama aku Dede. Sama aku Gita, aku Dewi. Nah kali ini kita mau review HP apa kak? HP Realme 10. Kita lagi di kamera selfie di pengaturan 700 Nah, benar. Ya guys. Nah, Ini suasana siang hari ya, sore hari, sorry guys. ini penampakan dari kamera selfie di pengaturan paling rendah ya guys. Oke. Kalian Sangat bisa mulus bedain. ya. Iya, kalian Banget bisa ya, bedain nanti di pengaturan selanjutnya dan sekarang. Untuk noise-nya kayaknya coba di zoom kak. Di zoom, kayaknya nggak ada ya, mulus ya, aman. Warnanya juga kayak masih aman lah ya. iya benar. Untuk flash bisa digunakan pada saat menyalakan video ya guys. Kita lanjut. Sekarang kita di pengaturan berapa kak? 1080 Ini penampakan di pengaturan 1080 ya guys. paling tinggi ya. Untuk pengaturannya pencahayaannya juga otomatis ya kak. Nah benar, Untuk noise-nya juga masih aman. masih aman. Tenang aja. Dan kayaknya ini lebih detail lagi ya kayaknya ya dari sebelumnya ya. Voice juga kayak masih lebih smooth Nah lagi. iya. Nah untuk suaranya, suara di sini ada live music, ada musik-musik. Kalian bisa dengar nggak suara kita dengan jelas apa nggak? Bisa komen di bawah. Oke lanjut. Guys, Sekarang lagi di suasana malam, kita kembali lagi di Realme 10 ya guys. Nah ini penampakan di pengaturan berapa kak? 720 pixel per 30 fps di kamera utama ya. Dan di suasana malam, kalian bisa melihat perbedaannya di siang hari dan malam hari. Oke, kita mau coba sambil jalan juga. Kita mau coba cek pakai flash gimana nih? Bisa nggak Bisa nggak flashnya nih nyalain? kameramen? Nah, Oke. kalian tenang aja, bisa digunakan flash pada saat malam hari. Jadi kalian jangan takut untuk gelap atau gimana. Tenang aja. Apakah meminimalisir ya noise. Tenang aja, oke? Kita lanjut ke pengaturan selanjutnya. Oke guys, sekarang kita masih berada di pengaturan yang sama, tapi kita beda fps ya guys, di 720 pixel per 60 fps. Penampakan dari 720 fps ini kalian bisa bedain ya guys dari yang 720 30 fps. Oke, kita masih sama ngecek apa nih kak? Ngecek delay, pencahayaan dan noise mapping. Oke, kita sambil jalan. Yuk, coba flashnya dinyalain. Tenang aja. Untuk kualitas flashnya kalian bisa lihat di layar kaca kalian pas di pengaturan 720 30 fps sama 60 fps. Oke, kalian bisa bedain bisa komputer. Kita lanjut. Oke guys, sekarang kita berada di pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Masih di kamera utama ya guys ya. Lagi di dalam ruangan di suasana malam, pencahayaannya juga kebantu dengan lampu-lampu ya guys. Nah, ya. Nanti kita flashnya kalau lebih lagi juga, oke? Kalau di ruangan yang gelap ya, banyak kurang kan. Dan untuk fiturnya juga masih ada ya. Apa tuh? Ada cantik Dan zoom juga. masih sama ya guys. Oke. Kamera utama kamera selfie Delaynya? iya delaynya kamera Oke. aman apa enggak bisa komen di bawah, oke guys. Untuk noise kan juga bisa bedain di pengaturan sekarang sama yang sebelum. Dan di antara di dalam ruangan atau di luar ruangan. Apakah masih ada noise-nya? Bisa komen di komen. Oke guys, sekarang kita berada di pengaturan paling tertinggi yaitu di 1080 pixel per 60 fps. Nah, penampakan dari pengaturan paling tertinggi ya guys. Kalian bisa bedain dari yang paling rendah sama yang paling tertinggi. Bisa komen di bawah, oke?
Maksudnya kita masih sama mau cek-cek delaynya, noise-nya dan pencahayaan. Karena di dalam ruangan yang kebantu lagi sama pencahayaan lampu. Dan kita mau coba sambil keluar ke arah yang luar. Yang pencahayaannya kurang ya. Oke, ayo sambil jalan. Coba kameramen nyalain flashnya. Oke, banget ya. Bisa diperbandingkan ya antara tidak memakai flash dan memakai flash. Kalau bisa komen di bawah. Jangan lupa like, Comment and subscribe di Andreas Andreas pada channel. Dan nyalain loncengnya ya. Bye. Halo guys. Sekarang kita berada di kamera selfie di pengaturan 720 pixel. Di suasana malam hari dan membelakangi cahaya ya. Benar. Ini penampakannya ya guys. Tetap kalian masih bisa oke ya. Iya, tetap ada. Oke, tenang aja. Flashnya juga masih bisa digunain kalau misalkan kalian lagi di ruangan atau di tempat yang gelap. Bisa digunakan sebelum dan sesudah menyaksikan video. Oke. Nah, untuk noise-nya kayaknya aman ya, Kak? Aman ya. Delay-delaynya juga aman. Kalau menurut kalian beda, bisa komen di bawah. Lanjut ke pengaturan selanjutnya. Hai. Yes, kita lagi di kamera selfie, masih di kamera selfie di pengaturan paling tertinggi di 1080 pixel ya. Tampakannya ya guys, kalian bisa bedain. Kita sedang memakai flash nih di kamera selfie, kalian bisa bedain di antara memakai flash sama enggak di kamera selfie. Karena kita lagi berada di tempat pengurangan cahayaan. Kurang pencahayaan ini. Bener banget Kalian guys. tenang aja, jangan risau karena ada flash yang bisa membantu. Dan meminimalisir juga noise. Nah, noise juga masih aman ya. Untuk pengaturan fiturnya ada beauty masih sama, kalian bisa sama. gunakan sebelum menyalakan video. Kurang apa lagi itu ya guys ya. Oke, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe di Andreas pada channel. Jangan lupa nyalain loncengnya ya. Dah. Oke guys, nah sekarang kita berada di fitur 2 tampilan, yaitu kalau saya ada di kamera selfie dan dia ada di kamera utama ya. Di kamera utama kita menggunakan flash ya guys. Benar sekali. Oke. To the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Oke, sekarang kita bahas tentang kekurangan dari perangkat ini. Sebenarnya Realme 10 ini sudah terbilang baik, namun ada sisi-sisi kekurangan dari perangkat ini. Yang pertama, produk ini belum memiliki atau fitur NFC. Selanjutnya, tanpa jaringan 5G. Realme 10 yang sedang kita bahas sekarang menggunakan chipset Helio G99, bukan Dimensity. Artinya varian ponsel ini memang tidak menyediakan jaringan seluler generasi kelima alias 5G. Jadi hanya mendukung jaringan LTE dual SIM card. Realme 10 juga dilengkapi dengan sejumlah fitur konektivitas lainnya, seperti Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5.1, USB Type-C 2.0, serta serangkaian sensor seperti gyro, proximitas, akselerometer, serta kompas. Selanjutnya adalah perangkat ini belum dilengkapi dengan sertifikasi IP rating, di mana para pesaingnya dengan harga yang sama telah memiliki sertifikasi IP rating. Oke, sekarang kita lanjutkan pada sisi keamanannya, yaitu sensor sidik jari yang berada di samping menjadi satu dengan tombol power. Sedangkan untuk kualitasnya bisa diandalkan ya, memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya, juga bisa diandalkan ya karena memiliki kecepatan dalam memindai wajah. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang baterainya, dan ini bukan mengenai tentang kekurangan dari perangkat ini, namun tentang kelebihannya. Realme 10 adalah smartphone kelas menengah yang bermutu tinggi. Hal ini tercermin dari spesifikasi baterai yang dihadirkan. Kapasitasnya mencapai 5000 mAh yang merupakan angka paling umum di kelas harga entry level dan menengah.
Ponsel ini mampu bertahan hingga 688 jam pada mode siaga. Itu artinya bisa bertahan sampai 28 hari. Ketahanan baterai juga didukung oleh mode penghematan yang dinamakan Ultra Saving Mode. Fitur ini disinyalir dapat membuat ponsel bertahan 2 jam lebih lama untuk mendengarkan musik ketika sisa baterai tinggal 5%. Dan perangkat ini juga didukung dengan teknologi pengisian daya cepat sebesar 33 watt atau yang disebut dengan Super Volt, yang diklaim dapat isi daya 0-100% hanya membutuhkan waktu 75 menit saja. Oke, jadi kesimpulannya ya, berdasarkan harga pasar ya, Realme ini dipasarkan mulai dari harga 2,4 jutaan. Menilik dari spesifikasi yang ditawarkan, HP ini tampaknya sebagai HP yang dipasarkan sebagai all-rounder. Dan sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.